Oke guys, kita sudah sampai di rumah. Ini dia rumah Sadi, rumah Sasa. Ayo Jaki. Berada di mana ini Jaki? Di Lombok. Di mana? Village Sade. Village Sade. Selamat datang dulu di kampung tradisional ini. Siap. Ini kan ibu bapak mas mbaknya sudah berada di salah satu kampung yang masih dipertahankan yang ada di Lombok, cuma ada kampung kami ini. Kalau untuk nama kampung kami ini Sade gitu, kalau untuk nama desa kami Desa Rembitan. Kalau Sade itu menurut untuk orang tua kami artinya obat atau kesadaran. Ini kan kampung bukannya bentuk percontohan atau bukan bentuk museum, tapi ini memang asli tempat kami tinggal gitu. Kalau kami yang ada di suku Sasak, untuk jumlah rumah kami totalnya ada 150 kepala keluarga juga. Itu bisa bertambah atau memang harus? Kalau di situ sudah penuh Pak. Kalau kami yang baru menikah terus bikin rumah di luar. Kalau di sini sudah nggak ada tempat lagi. Nggak boleh nambah ya. Kalau untuk penduduknya yang tinggal di sini sekitar ada 700-an orang. Kami yang 700-an orang ini kan masih disebut satu keluarga. Masih satu family. Jadi 150 kakak itu masih ya 700-an orang ya. Kami yang itu kan kalau menikah di suku Sasak kebanyakan kami menikah sama suku Kumisan. Ya, kalau di sini suku Kumisan itu antar keluarga gitu. Misal nih maaf izin. Ya. Kalau memang ada orang luar mau nikah di sini boleh Pak, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting kalau bisa dia mengikuti adat kami di sini. Kalau kita juga ngambil dari luar juga nggak masalah. Tapi kami dianjurkan untuk orang tua kami supaya kami ngambil tetap sama suku Kumisannya. Tujuannya supaya semacam adat atau budaya kami itu tidak hilang dari dulu sampai sekarang. Dan untuk sistem perkawinan juga kalau kami yang ada di sini kan nggak pernah melakukan ada pakai tunangan atau lamaran. Kalau kami yang ada di suku Sasak, kalau caranya pakai tunangan atau lamaran itu kami melanggar adat. Ya kalau di sini kan kalau mau kawin ada dua tradisi. Terus kalau melanggar ini potong, kalau melanggar adat ada sanksinya atau kalau melanggar adat hukumannya mati Pak. Oh gitu. Itu hukumannya untuk yang laki atau yang perempuan. Ya itu untuk batasannya kalau kita semacam melanggar adat gitu. Yang lebih dari 3 kali kita melanggar adat, kita caranya harus dibunuh ya. Dibunuh atau memang mati dengan dibunuh kadang-kadang ya. Kalau ada yang mati sendiri kadang-kadang. Kalau dia mati sendiri itu kan nggak boleh pulang lagi dari kampung ini. Itu sudah dikeluarkan, itu dianggap sudah mati. Kalau sudah dihilang dari perkampungan sini gitu. Biarpun di luar mereka kalau di sekitar desa kami Desa Rembitan nggak boleh pulang dia. Harus keluar dari sini gitu. Oke, untuk lebih jelasnya ibu bapak kan bisa keliling lihat ke perkampungan. Kalau untuk ngambil foto di dalam nanti bebas. Ya. Nanti kan di dalam situ ibu bapak mas mbaknya kan bisa lihat rumah kami yang dilumuri atau dipel pakai kotoran sapi atau kebo. Kalau kami di suku Sasak kan kalau ada upacara yang diritualkan kami melakukan ngepelnya pakai kotoran kebo. Kalau untuk seminggu sekalinya kami pakai kotoran kebo. Alasannya Pak, alasannya untuk itu apa adat? Kalau kami di suku Sasak alasannya ngepel pakai kotoran itu untuk memperkatkan lantai juga. Atau untuk kalau ada upacara yang diritualkan, sebelum ada upacara itu harus dilumuri dulu, baru dianggap suci atau baru dianggap bersih. Makanya kami seminggu sekali kami harus ngepel pakai kotoran. Oke, untuk lebih jelasnya mari Pak ya. Bisa keliling ya, sambil jalan ya. Nama saya Ama Ririn ya. Ama itu kalau kami di suku Sasak kalau sudah punya keluarga Pak dipanggil Ama. Ya, itu nama anak pertama kita yang dipanggil. Nama anak pertama saya Ririn. Makanya kami disebut Ama Ririn gitu. Ya. Nanti kan di dalam sini juga bisa lihat rumah-rumahnya yang dilumuri atau dipel pakai kotoran kebo atau kotoran sapi. Ya, untuk ngepelnya seminggu sekali dan itu kami ngambil untuk ngepel juga kotoran kebo yang masih fresh Pak, yang baru keluar gitu ya. Dan untuk pekerjaan utama kami yang ada di suku Sasak ini bertani gitu. Tapi kami panennya dalam 1 tahun itu cuma 1 kali Bapak Ibu.
Soalnya kami di sini mengharapkan pengairan dari hujan. Ya. Ya, kami tunggu pengairan dari hujan ya. Sistemnya. Dan untuk pendapatan untuk penambahan, kami bikin kain. Ya. Kalau ini tempat kami naruh padinya. Mana? Lumbung Ini. ya. Ini Naruh kan apa, Pak? kami naik ke atas, Pak. Ke atas. Ya, kalau itu ada pintunya, kita kalau naik ke atas itu harus pakai tangga. Satu lumbung ini dipergunakan bisa 5-6 kepala keluarga yang punya usus untuk tempat simpan padi aja. Iya. Berarti ini hasil karya dari. Iya, hasil kerajinan tenunan sini semua. Kita di sini nggak jual keluar juga. Hasil kerajinan ini kami usus jual di perkampungan kami ini gitu. Kalau di sini caranya kalau mau kawin ada 2 tradisi. Ya, kami culik anak gadis mereka. Kalau yang diculik itu anak gadis itu nggak suka sama si lakinya. Caranya dipaksa. Kalau dulu yang banyak yang diculik. Karena mereka nggak suka sama si lakinya, tapi caranya diculik. Kalau yang kami suka itu kami kawin lari gitu namanya. Kalau yang kawin lari itu kami suka sama suka, tapi kami harus bawa lari keluar kampung. Soalnya kalau kami bawa ke dalam kampung ini nanti pihak yang perempuan itu tahu anak mereka ditaruh di mana supaya nggak ketahuan sama orang tua mereka. Makanya kami harus bawa lari keluar kampung gitu. Ya, kalau sudah diculik atau sudah dilarikan, besok tadi malam, besok paginya langsung ada utusan. Itu secara adat. Itu ya pihak laki memberi utusan pihak netral 2 orang. Itu yang memberi tahu kepada kepala kampung dulu. Setelah itu baru dia pergi ke orang tua si perempuan. Kami bilang anak gadis mereka sudah diculik atau sudah dilarikan. Setelah itu baru diadapkan untuk pernikahan. Baru ada represi semacam adat atau budaya. Kalau adat kami itu semisal kalau pas perkawinan baru ada atau pernikahan. Ini kan kalau udah pakai semen Bapak Ibu tapi Mas Baya tapi tetap ini kan bekas kotoran kebo. Ya. Kalau di ini kalau ada upacara itu seminggu mau upacara untuk yang diritualkan harus dilumuri dulu pakai kotorannya. Soalnya tujuannya menyucikan rumah gitu. Kalau kami di sini dari dulu sampai sekarang masih mengikuti ajaran waktu telu. Waktu telu itu kepercayaan kami ada 3. Animisme, Hindu atau Islam. Kami gabungkan jadi satu, bukannya kami sholat 3 waktu, tapi nenek moyang kami dulu yang sholat atau puasa itu cuma diwakili sama kiai aja. Ya, kalau yang sekarang kami yang ada di suku Sasak sudah mengikuti ajaran Muslim, kami sudah sholat 5 waktu. Gitu. Ya, nanti di dalam sini bisa lihat proses untuk pembuatan benang sama proses untuk tenunan. Mungkin ada mbak-mbaknya yang mau coba nenun untuk ngambil foto boleh? Boleh. Iya. Kalau di suku Sasak untuk anak gadis mereka diwajibkan harus bisa nenun, Pak. Nenun. Ya, berarti kalau semua anak gadis di Sasak bisa menenun. Ya, semua anak gadis harus bisa, Pak. Bisa. Kalau di sini mulai diajar untuk bikin tenunan itu umur 8 tahun. Sudah mulai diajar. Karena di suku Sasak tujuannya diwajibkan harus bisa nenun supaya gampang untuk menikah dia. Soalnya kalau belum bisa nenun nggak boleh menikah dia. Saya kalau di suku Sasak untuk orang-orang tua kami melarang anak gadis mereka atau yang perempuan cari kerja di luar. Kalau menurut untuk orang tua kami, karena itu pengiraan mereka jelek gitu. Ini kan bisa langsung lihat proses untuk pembuatan benangnya, Ibu Bapak ya, Mas Mbak ya. Ini kan lagi bikin benang dari kapas. Ya, beda sutra Mas. Kapas ya. Kalau dari kapu itu yang dari buah kapu, itu yang buah kapasnya yang masih muda. Masih Singkatan seperti ya belajar gitu sih. Wow. Sambil jalan aja. Sambil jalan. Ini kan proses untuk tenunnya ya, Mas. Ini tenunnya. Ya, mungkin ada mbaknya dulu yang mau nyoba nenun dulu. Ke salah satu rumah adat kami yang lebih tua, yang umurnya sudah mencapai 15 generasi ya. Kalau di sini 15 generasi itu sekitar 600-an tahun lebih sudah umur rumah kami. Ini salah satunya rumah yang ini. Yang mana, Pak? Yang ini, Pak. Ya. Ini kan sengaja dibuatin rumah kami rendah di depan. Tujuan kami bikin rumah kami rendah di depan supaya filosofinya pas kita masuk sudah beri hormat. Ini kan bisa langsung lihat di dalam ya. Ya, langsung tinggal itu. Kita buka dulu Bisa soalnya bisa nunduk. orangnya lagi pesta ini Pak di luar. Oh iya iya. Lagi begawe kalau orang sini namanya. Oh.
Kalau orang sini bilang begawe kalau lagi pesta itu. Ini bisa lihat langsung. Iya. Oh, langsung duduk gitu. Iya, biarpun Hormat. hormat sama pemilik rumah. Iya. Makanya dibuatin rumahnya rendah. Dan ini pondasi rumah kami nggak pakai semen Ibu Bapak. Pakai apa Kalau ini, ini asli tanah. Hmm. Tanah liat kami campur sama dedak padi seminggu sekali. Kami membersihkan pakai kotoran sapi. Biar lengket. Iya, biar itu tujuan kami untuk mengepel pakai kotoran sapi itu untuk menyerap debu juga atau pas malam itu hangat. Nyamuk juga jarang masuk ke dalam memang. Kalau baru habis dipel dan itu kami ngambil untuk jadi ngepel juga kotoran kebo itu yang masih fresh, yang baru keluar. Mungkin Masnya mau lihat ke dalam boleh? Boleh. Boleh. Sandal dilepas. Boleh pakai sampai situ Mas, nggak apa-apa. Kalau pakai sepatu bisa dibawa. Tapi gelap Mas di dalam. Oh, Soalnya nggak ada lampunya ya. Iya. Cuma lampu ini ada tapi nggak, kalau siang-siang memang kami nggak nyalakan lampu. Iya. Itu adat nggak boleh nyala. Iya. Gelap. Di dalam itu ada dapurnya langsung Pak. iya. Kalau Gelap di ya. sini sebagai tempat ruangan, hati-hati Pak kepalanya. Kalau di depan sini sebagai tempat tidur untuk orang tua kami. Kalau dia tidur pakai alas tikar. Kalau di sebelah sini sebagai tempat kami menerima tamu. Ini tamu. Ya, kalau di atas itu dapurnya disatukan tempat tidur untuk anak gadis mereka dan ada sebagian tempat dia melahirkan. Ini tadi saya siap jalan-jalan untuk menelusuri adat dari Sadi untuk di Lombok. Nah, ini nanti rekamannya bisa kita lihat bersama. Nah, mereka sekarang. Nanti kalau punya pegawai, semua seadat sini datang semua. Iya, semua Ibu. Iya, kita rame-rame. Kalau di sini masih sistem gotong royongnya masih kuat, Pak. Masih kuat. Iya. Kalau misalnya kalau kami mau ganti atap, mau berubah rumah, mau ganti atap segalanya rumahnya harus kita gotong royong caranya. Kami nggak boleh lihat orang lagi kerja. Kalau di sini upahnya semacam untuk dikasih makan aja sudah cukup. Jadi kalau pegawai itu juga nggak usah nyumbang. Kalau pegawai itu kita sumbang Ibu caranya. Misalnya kita sumbang beras, ada yang sumbang rokok, ada yang sumbang sapi atau kebo gitu. Berarti orang sini juga bercocok tanam juga. Iya, boleh pakai uang juga Ibu. Tapi kebanyakan di sini masih pakai kayak gitu, semacam beras, rokok ya. Pak, ini terbuat dari apa, Pak? Kalau ini atapnya terbuat dari daun alang-alang. Oh, daun alang-alang ya. Ya, rumput alang-alang itu kalau kita ganti itu 7 tahun 9. Oh. Ya, 9 tahun, 7 tahun lah Kuat gitu. ya, Ya. untuk masa 7 tahun kuat. Iya, kuat itu, Pak. Biarpun bagaimana derasnya hujan, air tak bakalan tembus. Nggak bakalan merembes ke dalam. Di sini ada pasarnya juga. Ya memang Tradisional maksudnya. orang Nggak ada Ibu, nggak ada. Pasarnya yang di sana itu, Pak. Yang di Sengkol itu ini Sengkol itu. pasarnya, ya. Oh, iya. Tapi kan masyarakat sini ada 2 orang yang pergi atau kita dibawain semacam sayur-sayur Ibu. Iya, ada yang keliling Ibu. pokoknya untuk anu Kalau di sini kan nggak boleh keluar soalnya Ibu. Oh, nggak boleh Iya, keluar. nggak boleh keluar kalau yang untuk cewek atau untuk ibu-ibu. Kalau di suku Sasak, pengiraan orang tua kami itu jelek kalau ada orang keluar yang perempuan. Iya, tapi si perempuan itu nggak ngapain. Tapi pengiraan orang tua kami aja yang jelek gitu. Makanya yang perempuan di sini nggak boleh keluar cari kerja atau untuk menjaga lestari budaya atau adat kami itu. Kami tetap akan kami selalu jaga gitu. Ini kan masjid kan. Itu ayam anu dari Itu ayam sini, Pak. Peternak. Tapi kan itu bukan untuk diadu lah. ya untuk hias. Ya untuk sekedar untuk hiasan aja. Pelihara. Dipelihara sama anak-anak kecil lah gitu yang punya. Itu per ekor kan sampai berapa itu? Kalau untuk ayamnya sampai 150, Pak. Dijual itu. Ya dijual harganya. Ini kan masjid kami Bapak Ibu. Mana? Oh, ini, Pak ya. Ya, Oh, masjid masjidnya Nur Sahada. Nur Sahada. Ya, kalau nama masjidnya Nur Sahada, kalau ini sudah pakai keramik bawahannya. Bawahnya. Ya, tapi kalau atapnya masih terbuat dari daun alang-alang ya. Untuk khasnya. Ya, ciri khas kami di suku Sasak. Masjid Nur Sahada. Nur Sahada dulu Pak Jokowi kan pernah jumatan di sini Bapak Ibu. Oh, Pak Jokowi. Iya. Contoh masjid dari Sasak, ya, yang asli ada dari Sasak di sini. Ya, terbuat dari semuanya dari bangunan-bangunan tradisional. Oke, kita di pohon cinta.
Ini yang disebut pohon cinta ya. Mana? Oh ini. Kenapa kok bisa disebut pohon Kami cinta, Pak? sebutkan pohon cinta, Pak, karena ini yang nanamnya dulu Pak Kiai kami, tapi kan beliau sudah meninggal. Wow, iya. Setelah beliau meninggal, pohonnya langsung ikut mati. berarti bisa Iya, mungkin. cintanya langgeng Iya, gitu ya. dan ini juga banyak yang juga yang cari jodoh di sini juga, ketemuan di sini gitu. Ayo yang mau berfoto Bagi mereka-mereka atau anak-anak muda yang sekiranya belum Ya, mendapatkan kalau yang jodoh, belum nikah, bisa mungkin ada yang mau minta jodoh, ya bisa minta jodoh. bisa berkeyakinan bisa untuk mendapatkan Ya, jodoh. supaya jodohnya Bagi yang sudah dapat-dapat beristri, ya. itu bisa langgeng selamanya untuk Biar langgeng sampai- Ibu, Iya, biar langgeng. Kita bisa berfoto, ayo biar. silakan. Nah ini contohnya Biar, gitu biar biar lebih langgeng. biar langgeng sampai akhir hayatnya. Itu versi dari pohon. Kenapa meninggal ini? Cerita sini katanya karena yang menanam Pak Yai sudah meninggal, Oh, makanya itu dia. menaranya masih utuh. Oh, ini Pak. Ayo yang mau naik. Ya makasih ya. Jadi begitulah cerita dari apa? Suku Sasak, Suku kampung. Sasak. Ya, asal Ini di Sade. berdiri mulai tahun berapa? Kalau ini masuk kampungnya sudah 15 generasi. 15 gitu. Ya, sekitar 600-an tahun lebih sudah. Kalau untuk mulai dikunjungi mulai tahun 1975. Ya, kami sudah mulai dikunjungi sama tamu wisatawan dari mancanegara gitu. Sampai sekarang. Ini kan lagi numbuk kopi ya. Ya, kalau Saya Jawa, Kopi. Ibu dari Jawa mana? Kopi Lombok. ya ini kan lagi numbuk kopi. Kalau dia nggak ngerti mas, pakai kalau masnya ngomong pakai bahasa Indonesia, orang tua kami ini sama sekali dia nggak ngerti. Karena mereka nggak pernah ada yang sekolah dulu. Kalau dia menerima bahasa sehari-hari pakai bahasa daerah kami. Tapi bisa ngomong sedikit-dikit, tapi nggak terlalu bisa ngomong lebih bagus gitu. Ayo kita lewat situ dah. Lanjut. Makasih Pak. Ya hati-hati ya turunnya. Ya. Kalau sakit Kalau sakit di suku Sasak, susah itu gimana Pak? kita masih pakai dukun. Pakai dukun. Dukun. Kalau ada kelainan, barulah kita pergi ke dokter. Misalnya dukunnya nggak mampu. Nggak anu. Iya, nggak kuat. Nggak kuat. Gitu, ya. Iya, kalau di sini masih kepercayaan masih pakai dukun semua. Iya, kalau orang-orang tua kami. Soalnya kalau di sini kan masih kalau ada upacara yang diritualkan juga masih pakai pemangku juga. Kami melakukan kayak orang animismenya. Animisme. Ya, animisme kami melakukan kayak animisme. Ya, kita sudah sampai depan lagi Bu Bapak. Ya, Ya. makasih Pak ya. Ya, ya matur tampiasi ya. Tampiasi. Matur ya. tampiasi itu terima kasih itu kan ada tulisan. Iya, ini matur tampiasi. Sini. Oke guys, jadi begitulah kisah dari suku Sasak di Lombok.